Selamat pagi anak-anak, senang rasanya bertemu kembali bersama saya Miss Dita. Kali ini kita akan membahas tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Untuk itu saksikan terus video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang peran tanah dan struktur dari tanah tersebut. Peran tanah bagi kehidupan yaitu yang pertama sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Yang ketiga sebagai penyedia dan penyaring air. Adapun organisme tanah memiliki peran yaitu yang pertama dekomposer. Untuk membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem. Contoh dekomposer adalah serangga, cacing tanah, dan bakteri. Yang kedua sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Contohnya bakteri Nitrobacter yang dapat menguraikan materi organik kompleks menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga sebagai pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat pencegah penyakit tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Yang keenam, pengaruh kegemburan dan struktur tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu yang pertama pelapukan organik atau biologis, yakni pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contoh, hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Yang kedua pelapukan fisika, yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Contoh, hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan. Yang ketiga, pelapukan kimia atau kimiawi, yakni pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contoh, hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampurnya limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati oleh bakteri dan jamur. Dalam tanah terdapat bermacam-macam organisme. Adapun peran organisme tanah yaitu 1. Sebagai pengurai bahan-bahan organik dalam tanah, 2. Mengatur kegemburan tanah, 3. Mengatur tekstur tanah, dan 4. Mengatur kesuburan tanah. Tanah tersusun atas lapisan-lapisan tanah, yaitu 1. Horizon A. Lapisan tanah teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Yang kedua, horizon B. Memiliki zat organik lebih sedikit dibanding lapisan yang ada di atasnya. Yang ketiga, horizon C, yaitu lapisan tanah yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. 4. Horizon D. Lapisan tanah yang terdiri atas batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Tekstur tanah adalah proporsi relatif berbagai ukuran butiran yang menyusun suatu tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran penyusun tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda karena terdapat beberapa macam jenis tanah, yaitu tanah lempung, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. Komponen penyusun tanah yaitu 1. Batuan, 2. Udara, 3. Humus, 4. Air, 5. Mineral, 6. Komponen organik. Batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Batuan beku, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. 2. Batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. 3. Batuan metamorf, yaitu batuan yang terbentuk akibat proses perubahan tekanan, temperatur,
atau keduanya di mana batuan memasuki kesetimbangan baru tanpa adanya perubahan komposisi kimia dan tanpa melalui fase cairan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah yaitu 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Yang kedua, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur, yaitu penanaman satu jenis tumbuhan pada satu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, itu dia materi kita hari ini mengenai tanah. Jangan lupa dicatat di buku catatanmu. Untuk tugasmu hari ini, perhatikan soal berikut ini. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui admin kelasnya ataupun Google Classroom-nya masing-masing. Untuk itu, tetap semangat belajar dan salam sehat!